Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam kompetisi debat konstitusi Mahkamah Konstitusi 2021. Kami dari delegasi Universitas Pancasila berada pada posisi kontra terhadap permasalahan kebijakan lockdown yang akan menjelaskan mengenai pemberlakuan lockdown saat pandemi COVID-19. Saya Berliani Syafa akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebelah kanan saya Rifki Sandi akan menjelaskan mengenai pokok-pokok permasalahan, dan di sebelah kiri saya Aisyah Hasna akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Laju kemunculan COVID-19 yang merebak cukup signifikan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia bukan hal yang dapat diabaikan begitu saja, karena virus ini menciptakan angka penularan dan kematian yang sangat tinggi, sehingga untuk mengembalikan keadaan menjadi kembali lebih aman, negara-negara di berbagai belahan dunia menciptakan bermacam-macam peraturan untuk menekan laju penularan COVID-19, salah satunya ialah kebijakan lockdown. Namun menurut Abraham Maslow, manusia sebagai individu memiliki 5 kebutuhan dasar, salah satunya ialah kebutuhan sosial yang pada hal ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan karantina lockdown. Di mana apabila kebijakan karantina lockdown diberlakukan, maka pemenuhan kebutuhan sosial manusia ini tidak akan terpenuhi. Dikarenakan kebijakan lockdown ini, individu akan terkendala dalam berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan anomali karena tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mengambil contoh dari peningkatan masalah kesehatan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di negara-negara yang memberlakukan lockdown, seperti halnya yang terjadi di Inggris pada masa lockdown pertama diberlakukan, di mana terdapat lonjakan kenaikan kasus mengenai masalah kesehatan sebanyak 75% sejak diberlakukannya lockdown. Secara yuridis, pemberlakuan lockdown total bertentangan dengan peraturan yang ada karena dalam penanganannya merupakan satu elemen penting yang ada di masyarakat, yakni kesehatan mental masyarakat yang akan terganggu apabila kebijakan lockdown secara total dilaksanakan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, dan sebagaimana tertuang pula dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 di mana setiap orang berhak atas kesehatan, dan Pasal 16 Peraturan KO bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemerataan di bidang kesehatan agar masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Meninjau permasalahan di atas, jelaslah ketidaksetujuan kami terhadap pemberlakuan lockdown saat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Dalam menciptakan suatu kebijakan negara, pemerintah tentu harus mementingkan kesejahteraan, kesehatan, serta hak asasi warga negaranya. Dalam penanganan COVID-19, beberapa negara membuat suatu formulasi kebijakan yang melahirkan kebijakan lockdown secara total. Apabila pemerintah Indonesia menerapkan karantina wilayah secara total, maka pemerintah seakan lupa apabila akan muncul permasalahan baru ketika karantina wilayah secara total dilaksanakan, yaitu permasalahan dari ranah bidang kesehatan, di mana kami akan memfokuskan pembahasan ini pada permasalahan bidang kesehatan yang timbul akibat adanya karantina wilayah secara total. Karantina wilayah atau lockdown menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan dalam Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pada umumnya, terdapat 2 jenis lockdown yang biasa diterapkan di beberapa negara, yaitu yang pertama lockdown secara total dan kedua lockdown secara parsial. Jika kita meninjau pada negara-negara yang menerapkan lockdown secara total, terdapat suatu keadaan anomali dalam perkembangan kenaikan mental illness. American Psychiatric Association memberikan pengertian terkait mental illness. Mental illness itu sendiri adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku. Mental illness dikaitkan dengan kesulitan dan atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam hal ini, ketika seseorang harus menjalani kebijakan lockdown secara total, maka kesehatan mentalnya berpotensi untuk terganggu. Apabila kita mengacu pada kebijakan lockdown dalam hukum nasional, dalam pembentukan peraturan penanggulangan COVID-19, pemerintah Indonesia mengadopsi peraturan lockdown dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia. Hal ini pun diamini oleh pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang dapat kita lihat terdapat upaya penyelarasan antara kebijakan lockdown yang digunakan oleh negara lain dengan di Indonesia. Artinya, Indonesia tidak melakukan lockdown total dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 dan hanya menerapkan lockdown secara parsial.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, melalui survei terkait kesehatan mental melalui swab periksa secara daring, hasil survei memperlihatkan gejala stres yang menonjol ialah disebabkan oleh perasaan berjarak dan terpisah dari orang lain, serta merasa terus waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Jumlah lonjakan kasus kesehatan mental di Indonesia sendiri menurut data dari gugus tugas COVID-19 ialah sebanyak 80%. Pada tahun 2020 sebanyak 76 juta kasus gangguan kecemasan bertambah. Dan sebanyak 53 juta kasus gangguan depresi mayor bertambah pula. Oleh karena itu, pemerintah telah sangat tepat ketika menciptakan kebijakan lockdown secara parsial. Amanat untuk melindungi rakyat sejatinya telah tertuang dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di mana hal ini berkaitan bahwa pemerintah harus melindungi warga negaranya dari segala aspek yang mengancam keselamatan warganya. Dalam penerapan kebijakan lockdown atau karantina wilayah saat terjadinya pandemi COVID-19, terdapat permasalahan lain yakni pada perekonomian dan kesehatan, yang salah satunya adalah meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum, di mana dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pembatasan-pembatasan dalam kebijakan mengenai lockdown atau karantina wilayah. Pun yang kedua adalah perlu adanya indikator yang diatur secara lengkap mengenai karantina wilayah atau lockdown dan dituangkan dalam peraturan presiden. Pun dalam hal ini agar terciptanya suatu aturan yang mengikat dan jelas. Demikian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih.